Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Ayuhat tulab a'azallahu wa iyyakum. Kaifa halukum? Sanwasil darsana al-yawm bil unwan atau bil maudu' yani al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi. Jadi kita akan bahas pada pertemuan ini yakni fi'il ditinjau dari waktunya. Tetapi sebelum itu perlu kita ulangi lagi istilah wazan di mana pada latihan sebelumnya ternyata banyak yang perlu diluruskan. Kemarin kita bahas tentang fi'il yang mujarad maupun yang mazid ya. Atau wazan-wazan fi'il mazid kemarin ya. Sudah kita bahas rubai, khumasi dan sudasi ya. Nah, yang dimaksud wazan ya. Misalnya untuk rubai ya, itu kan fi'il yang rubai itu kan hanya mengikuti 3 wazan atau 3 pola ya. Yakni apa? Perhatikan di situ. Yakni fa'ala kan? Fa'ala. Wazannya fa'ala. Kemudian af'ala, kemudian fa'ala. Contohnya misalnya jahada. Yang ikut wazan fa'ala contohnya jahada. Kemudian yang ikut wazan af'ala contohnya aslama. Kemudian yang ikut wazan fa'ala contohnya rakkaba. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengerti istilah wazan di sini ya. Kalau wazannya kan fa'ala ya. Contohnya yakni jahada. Berarti kan fa'ala terdiri dari berapa huruf? Terdiri 4 huruf ya. Fa, alif, ain dan lam ya. Jadi perhatikan misalnya apa jahada ini? Jahada ikut wazan apa fa'ala? Artinya apa? Jahada itu juga terdiri dari 4 huruf. Ya, ini apa? Huruf jim, alif, ha dan da ya. Jadi yang harus diperhatikan yang namanya wazan pola itu adalah apa? Kalau misalnya apa? Jahada ikut wazan fa'ala artinya apa? Tulisannya harus sama ya. Dari sisi jumlah hurufnya harus 4. Kemudian huruf yang kedua harus alif, sama ya. Misalnya apa? 4 huruf tapi yang huruf kedua tidak alif maka dia tidak ikut wazan apa? Fa'ala ya. Jadi misalnya apa? Misalnya yashhadu misalnya ya. Itu kan 4 huruf. Ya, shin dan ha dan dal ya. Tapi dia tidak ikut wazan fa'ala karena apa? Jumlahnya karena apa? Yang huruf kedua tidak alif. Yash, huruf kedua kan shin kan? Ya. Maka ada yang harus diperhatikan yang namanya wazan itu adalah apa? Kalau kita katakan jahaza ikut wazan fa'ala artinya apa? Terdiri dari sama-sama 4 huruf, kemudian huruf yang kedua harus berupa alif ya. Kemudian apa? Harokatnya sama ya. Kemarin banyak yang enggak sama harokatnya ya. Ada yang diberi apa? Jahidu. Ya namanya bukan ikut wazan apa? Fa'ala. Fa'ala ya harusnya apa? Harokat huruf pertama harus fathah. Huruf ketiga harus fathah, huruf keempat juga harus fathah. Kalau beda harokat berarti tidak sama, tidak sewazan namanya ya. Jadi kalau ada misalnya ada jahidu ikut wazan fa'ala keliru ya. Kalau ikut wazan fa'ala maka dibaca apa? Jahada begitu ya. Misalnya aslama ya, ikut wazan af'ala karena apa? Sama-sama 4 huruf, kemudian apa? Huruf yang kedua sukun ya.
fa-nya sukun kan? Ini sinnya juga sukun. Ya. Coba yang samping ini namanya dibaca apa ini? Lah ini apa? Kalau aslama kan ikut wazan af'ala. Lah ini kalau mau diikutkan wazan af'ala maka harus dibaca apa? Ahsana. Kalau dibaca ahsanu maka ini namanya apa? Tidak ikut wazan af'ala. Karena apa? Semuanya fathah ya. Af'ala. Kalau di sini misalnya kita baca ahsanu, nunya kan doma, berarti dia nggak ikut wazan af'ala. Ya. Jadi harokatnya harus sama, ya. Nggak boleh beda harokat. Ya. Demikian juga misalnya fa'ala, contohnya rokaba, artinya rokaba adalah ikut wazan fa'ala. Karena apa? Sama-sama dari huruf 4 huruf, ya. Fa'ala 4 huruf, rokaba juga 4 huruf, dan huruf yang kedua didobelkan, ya. Fa'ala. Huruf kedua sama kan, ain dan ain, kemudian ini yang kedua kaf dan kaf didobelkan. Ya. Nah, harokatnya harus sama, fa'ala, rokkaba. Kalau di sini misalnya apa, rukiba misalnya, maka tidak ikut wazan fa'ala karena harokatnya beda. Coba kalau yang ini dibaca apa? Dia ikut wazan fa'ala. Kalau ikut wazan fa'ala maka dibaca apa ini? Nah ini harus dibaca rojjaha. Nggak boleh dibaca apa? Rujjiha atau rojjihu, ya. Harus dibaca rojjaha. Tulisannya sama, harus seperti itu, dan harokatnya juga harus sama. Demikian juga seterusnya yang khumasi. Misalnya khumasi ikut wazan ifta'ala, ya. 5 huruf, huruf pertama harus alif, ya. Kemudian huruf kedua harus sukun, ya. Kemudian semuanya fathah, ya. Ifta'ala. Contohnya yang ikut wazan ifta'ala adalah istama'a. Perhatikan ya. Huruf pertama alif, hamzah ya, maksud saya. Kemudian huruf kedua ini sukun ya. Kemudian 3 huruf berikutnya semuanya di harokat fathah, istama'a. Nah, coba ini dibaca gimana ini misalnya? Biar dia ikut wazan ifta'ala maka dibaca apa ini? Dibaca gimana? Imtana'a ya. Kalau ini kita baca amtani'u maka tidak ikut wazan ifta'ala karena apa? Harokatnya beda, harus sama harokatnya. Kalau ifta'ala berarti fathah semua, sini harus fathah semua, imtana'a. Demikian juga pula ini infa'ala, contohnya adalah yang ikut wazan infa'ala adalah inqasama ya. Ini dibaca gimana, Pak? Nah, ini dibaca adalah apa? Intolaqa ya. Kalau ini dibaca antoliku, maka dia tidak ikut wazan infa'ala karena beda harokatnya ya. Demikian juga apa ini misalnya yang tafa'ala ya. Contohnya taba'ada. Nah, contohnya ini apa? Tasahala. Ini kalau dibaca tusuhila atau tusahilu misalnya, maka tidak ikut wazan tafa'ala karena beda harokat. Ya. Maka kalau dia ikut wazan tafa'ala maka harus dibaca apa? Tasahala begitu. Nah, ini tolong diperhatikan untuk biar lebih ngerti tentang wazan, karena dari latihan kemarin banyak yang masih belum pas ya, masih perlu diluruskan. Tip. Kemudian sekarang kita tambahan pelajaran berikutnya. Ini apa? Al-fi'lu. Ya. Al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi. Ya, kita bahas berikutnya. Yani fi'il dilihat, ditinjau dari sisi waktunya. Ya. Kan fi'il sebagaimana kita sudah tahu kan apa? Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Nah, waktu itu kan paling tidak ada 3 kan? Waktu yang sudah, waktu yang sedang, dan waktu yang akan datang. Ya. Nah, kita akan tinjau fi'il kalau ditinjau dari zamannya. Maka di sana ada dibagi menjadi 3 fi'il itu kalau ditinjau dari zamannya. Ya, ini yang pertama adalah apa? Fi'lul madi ya. Al-madi, yakni fi'lul madi. Yang kedua al-mudhari'u ya, al-mudhari'u. Kemudian yang ketiga al-amru ya, fi'lul amri ya. Kalau orang sekarang apa orang menyebutnya apa? Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr gitu ya. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr kalau ditinjau dari sisi zaman atau waktunya maka dibagi menjadi 3 itu. Baik ya. Nah, fi'il madi adalah apa? Kata kerja yang menunjukkan waktu yang sudah.
lampau ya, waktu lampau ya. Ya ini pekerjaan itu sudah dilaksanakan. Entah barusan ya, entah tadi, entah kemarin ya, entah sebulan yang lalu, entah setahun yang lalu, pokoknya perkara itu sudah dikerjakan ya. Maka disebut fi'il madhi ya. Kemudian kalau mudhari adalah apa? Kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan. Jadi pekerjaan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau amar adalah kata kerja perintah dan itu menunjukkan waktu yang akan datang ya. Ini fi'il amr adalah fi'il tuntutan, permintaan, perintah ya. Dan itu menunjukkan karena perintah ya yang akan datang ya. Jadi kita bahas yang pertama al-madhi ya, fi'lul madhi ya. Ya ini apa fi'il madhi tadi? Ya ini fi'il yang menunjukkan kata kerja telah lampau. Ya ini sudah berlangsung perbuatan itu, sudah dilaksanakan ya. Misalnya contohnya di sini, dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Mana yang fi'il? Nah, dhahaba kan? Ya. Nah ini dhahaba ini namanya fi'il madhi. Artinya apa? Muhammad telah pergi ke sekolah. Muhammad sudah pergi ke sekolah. Sudah berlangsung. Kemudian misalnya katabat Fatimatur risalata. Katabat mana fiilnya? Katabat ya. Katabat. Katabat Fatimatur risalata. Ya ini Fatimah telah menulis surat. Fatimah telah menulis surat. Sudah selesai, sudah ditulis surat tersebut ya. Misalnya shoma shaimu ar-ramadana. Mana fiilnya? Shoma. Jadi orang yang berpuasa itu telah berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa itu telah berpuasa Ramadan. Ini sudah berlangsung, sudah dilakukan pekerjaan itu. Nah ini semuanya contoh fi'il madhi yang tsulats kan, 3 huruf kan? Ya nanti kalau yang 4 huruf ya seperti tadi misalnya aslama, akroma, qatala, jahada, misalnya gitu ya. Itulah fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari, yakni fi'il yang menunjukkan waktu sedang atau akan ya. Waktu pekerjaan itu sedang atau akan dikerjakan ya. Dan nanti fi'il mudhari itu mesti ada huruf mudharaah ya. Huruf mudharaah, huruf yang menunjukkan mudhari. Huruf mudharaah sebenarnya sudah kita ketahui berapa? Ya ini apa? Ana itu alif, nun, ya, dan ta. Nah, ini. Ini disebut huruf mudharaah. Ya. Jadi yang namanya fi'il mudhari itu didahului dengan huruf mudharaah, salah satu huruf mudharaah. Yani huruf mudharaah itu 4, yakni hamzah, nun, ya, dan ta. Misalnya di sini contohnya yadhabu ya. Kalau fi'il madhinya dhahaba, maka fi'il mudhari'nya jadi yadhabu. Ada huruf ya-nya kan? Nah ini yadhabu. Ya. Kalau dhahaba ya semuanya fathah. Kalau yadhabu ini dhalnya sukun, haknya fathah, ba-nya dhamah ya. Yadhabu Muhammad ilal madrasah. Artinya apa? Muhammad sedang pergi ke sekolah, atau Muhammad akan pergi ke sekolah. Misalnya apa? Contohnya taktubu Fatimatur risalah. Taktubu Fatimatur risalah. Mana fiilnya? Yani taktubu. Ya, ini fiil mudhari karena ada huruf mudhari'nya apa? Tak ini loh, tak yang di awal ya. Kan huruf mudhari' ada kan alif, hamzah, nun, ya, dan ta ini. Nah, tak ini taktubu. Taktubu Fatimatur risalah. Fatimah sedang menulis surat. Kalau fi'il madhinya kataba.
Kalau untuk muannas menjadi katabat kan gitu kan. Nah, fi'il mudhari'nya yaktubu. Kalau untuk muannas ya ini taktubu. Kalau untuk mudzakkar kan pakai ya. Kalau untuk muannas pakai ta, ya, taktubu. Dan yasumu, as-shaimu Ramadan ya. Yasumu fi'il mudhari' ya. Karena ada huruf mudhara'ahnya yakni ya. Artinya apa? Seorang yang berpuasa itu sedang berpuasa Ramadan. Jadi paham ya, fi'il mudhari' itu fi'il yang menunjukkan kata apa pekerjaan itu sedang atau akan berlangsung. Kemudian apa? Mesti didahului dengan salah satu huruf mudhara'ahnya, entah hamzah, nun, ya, ta. Misalnya ana adhabu ilal madrasah ya, saya pergi ke pasar. Ana adhabu pakai hamzah kan? Misalnya apa? Pakai nun, nahnu nadhabu, kita sedang pergi. Pakai ya, jadi yadhabu, pakai tak tadhabu kan gitu ya. Kemudian nanti cara bikinnya dari madi ke mudhari ya, ada kaidahnya diantaranya yaitu ada yang diikutkan wazan fa'ala yaf'ulu ya. Yaf'ulu yakni huruf yang pertamanya disukun ya. Fa'ala fa-nya disukun ya, kemudian ainnya di doma. Lamnya juga di doma yaf'ulu seperti itu ya. Jadi untuk bikin mudhari tadi apa? Ditambahi huruf mudhara'ah dulu ya. Baru kemudian diikutkan wazan entah yaf'ulu entah yaf'alu entah yaf'ilu ya. Tapi mungkin sampai ini dulu ya, tentang kita baru sampai tentang fi'il mudhari'.